Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dunia Film di tahun 2021. Untuk mengawali 2021 ini, Dunia Film akan membahas sebuah film dengan judul The Pursuit of Happiness. Film ini bersetting di kota Francisco, California tahun 1981. Film digarap oleh Gabriela Muccino, terinspirasi dari kisah nyata Chris Gardner, seorang pialam saham yang dulunya adalah salesman. Film yang dirilis tahun 1996 dibintangi oleh Will Smith, Tandy Newton, Jaden Smith, Brian Ho, James Caan, Castellaneta, dan Kurt Fuller. The Pursuit of Happiness berdurasi 117 menit ini menghabiskan biaya produksi 55 juta US dollar dan menghasilkan keuntungan 307.077.295 US dollar. Film ini menceritakan biografi seorang Chris Gardner yang mengalami beberapa kali jatuh bangun dalam menjalani kehidupan, hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan broker saham Gardner Rich dan Company yang merupakan buah atas hasil usaha kerasnya sendiri. Sebelum kita masuk dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena, bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Kisahnya berawal dari Chris Gardner dan istrinya Linda yang tinggal di apartemen kecil bersama satu putra mereka yaitu Christopher. Di usia 30-an tahun, Chris malah menghabiskan seluruh tabungan keluarga buat beli franchise, scanner, tulang portable. Scanner ini memang mampu menghasilkan gambar lebih baik dari X-ray. Tetapi, kebanyakan dokter yang ditemui Chris beranggapan bahwa harganya terlalu mahal. Chris Gardner berusaha menjual alat scan itu dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya. Dia memiliki target untuk menjual minimal 2 alat scan itu per bulan untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Sementara, untuk membantu keuangan keluarga, Linda istrinya bekerja sebagai buruh di sebuah laundry. For Christopher. From who? Cynthia from work. Keluarga kecil ini mulai terpecah ketika mereka menyadari bahwa mereka tak mampu membayar sewa rumah dan tagihan-tagihan yang semakin menumpuk. Sehingga membuat Linda pergi meninggalkan Chris dan pergi ke New York City. Awalnya ia hendak membawa serta Christopher, namun urung atas permintaan Chris. Kemalangan hidup yang dialami tidak berhenti pasca kepergian istrinya. Tagihan pajak yang belum dibayar membuat pihak IRS menyita uang tabungan Chris Gardner. Kemudian, dia juga diusir dari apartemen karena menunggak pembayaran. Mobil satu-satunya milik Chris Gardner pun diamankan karena Chris tidak mampu membayar uang parkir. Dalam keadaan putus asa, Chris tak sengaja berjumpa dengan seseorang yang membawa Ferrari warna merah. Chris bertanya kepada orang itu, pekerjaan apa yang ia lakukan sehingga mampu membeli mobil mewah. Orang tersebut menjawab bahwa ia adalah seorang pialang saham. Sejak saat itu, Chris memutuskan untuk berkarir sebagai pialang saham. Chris melamar ke perusahaan pialang saham, namun pihak perusahaan belum menggubris lamaran Chris. Atas hal ini, Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat di dalam mobil, Chris berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada si bos. Namun, tampaknya bos terlihat sibuk sendiri dengan Rubiknya. Nah, Chris yang sudah biasa memainkan Rubik mengatakan bahwa dirinya bisa menyelesaikannya, dan ternyata benar saja. Saat sampai Chris berhasil menyelesaikan permainan Rubik tersebut, setibanya di rumah, tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata itu adalah telepon dari si bos tadi.
Berkat permainan Rubik yang tadi terselesaikan, membuat si bos tertarik untuk mewawancarai Chris untuk dijadikan karyawan magang. Perjuangan untuk masuk magang pun sungguh berat. Ia terpaksa harus pergi interview dengan baju lusuh dan berlari dari kantor polisi ke tempat magangnya. Chris bercerita tentang bagaimana ia bisa pergi ke tempat itu dengan keadaan tidak memakai jas dan ada bekas cat berwarna putih. Para direksi malah terkesan dengan kegigihannya. So the truth is, I was arrested for failure to pay. Perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama 6 bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah 6 bulan pendidikan, mereka hanya memilih 1 dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama 6 bulan pendidikan, tidak memberikan gaji apapun. Chris menerima tawaran magang tanpa dibayar di sebuah perusahaan pialang Dean Witter Reynolds. Demi impian barunya tersebut, Chris rela melewati proses pendidikan dan seleksi yang berat tersebut. Dalam masa magangnya, Chris mulai kehabisan uang. Akhirnya ia diusir dari rumah sewanya dan menjadi tunawisma. Selama beberapa hari, ia tidur di tempat-tempat umum, mulai dari WC umum. Namun kemudian ia memutuskan untuk tidur di rumah singgah Glide Memorial Church. Karena keterbatasan tempat, mereka harus mengantri untuk mendapatkan kamar. Kadang mereka berhasil, kadang gagal dan terpaksa tidur di luar. Kemiskinan dan ketunawismaan ini semakin mendorong tekad Chris untuk menjalankan tugas dengan giat untuk mendapatkan pekerjaan di Dan Witter Reynolds. Untuk mendapatkan banyak klien di masa magang, banyak strategi yang ia lakukan. Namun, keputusan untuk menonton bareng bersama calon nasabahnya membawa berkah. Saat ia duduk di tempat VIP, ia bertemu dengan banyak pengusaha yang siap memberikannya kuasa mengelola uang pensiun mereka. Setidaknya, hingga masa magang berakhir, ia telah mendapat 31 rekening baru yang mesti ia kelola. Setelah melalui 6 bulan perjuangan dan semua kesulitan yang harus dihadapi, Chris berhasil menjadi peserta terbaik dan diterima bekerja di sana. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan perusahaan pialang sendiri, Gardner Ridge. Pada tahun 2006, ia menjual sebagian kecil sahamnya dan berhasil mendapatkan jutaan dolar dari penjualan itu. Dengan banyaknya penderitaan yang dialami oleh Chris Gardner, ditambah usaha kerasnya memang pantas meraih kesuksesan.